Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kalau Ustadz Juma benar-benar paham Alkitab, harusnya dia malu mengutip ayat Alkitab ini untuk membenarkan apa yang dia katakan. Karena ayat Alkitab ini sedang berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan, walaupun Ustadz Juma menggunakannya untuk membuktikan bahwa Yesus hanya manusia biasa. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikan video yang terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang memberikan contoh kepadamu menyembah Yesus pada saat dia ada di kuburan? Siapa? Contoh kepadamu mencoba ayat Alkitab, membawa pedang? Siapa? Coba baca Markus 5 tuh, Markus 2. Ketika melihat Yesus, iblis itu segera sujud menyembah kepada Yesus. Itu kamu contohin bukan sekarang? Cuma, kamu tahu nggak di mana sekarang Tuhanmu? Jangan-jangan hilang. Kalau Yesus itu sibuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, saya ikut. Kamu ada iblis masuk ke dalam seseorang yang teriak-teriak di kuburan siang dan malam. Begitu melihat Yesus, lari menyembah Yesus. Itu yang kamu contohi kan? Dengan menghina agama orang lain dari kebodohan. Baik, nanti kita lanjut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Juma dan kita luruskan. Namun ayat yang pertama ini yang dia kutip, kita luruskan dulu. Dia mengutip Markus pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke 10 ya. Ya, memang tadi dia mengutip satu ayat, tetapi kita bahas ayat ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke 10. Sekali lagi, Markus pasal 5 ayat pertama dan seterusnya. Justru ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Bahkan iblis menyembah Yesus sebagai Tuhan. Juma tadi mengatakan bahwa orang Kristen sama dengan iblis yang menyembah manusia, seakan-akan Yesus adalah manusia. Namun saudara dalam Tuhan, ya, ayat ini ya menjawab klaim kosong dari Ustadz Juma. Silahkan saudara dengarkan, saya baca, ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sebab sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dan nanti ada ayat selanjutnya, saudara bisa baca di rumah ya. Jadi ayat 7 ya menuliskan di sana, dan dengan keras ia berkata atau iblis berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi?" Ya. Iblis mengakui Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, bahkan iblis gemetar melihat daripada Yesus. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ya, bahkan iblis pun takluk di bawah kakinya Yesus Kristus. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma di video tadi. Juma mengatakan bahwa orang Kristen sama dengan iblis menyembah manusia, sementara ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa iblis ya mengakui ketuhanan daripada Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mari kita lanjut melihat cuplikan video berikut ini. Kalau Yesus itu sibuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, saya ikut.
Kamu ada iblis masuk ke dalam seseorang yang teriak-teriak di kuburan siang dan malam. Begitu melihat Yesus, lari menyembah Yesus. Itu yang kamu contohi kan? Jangan menghina agama orang lain dari kebodohan. Mana saya menghina? Mana saya menghina? Di mana saya menghina? Jadi tunjukkan pada saya. Saya akan nyatakan kamu menghina. Coba Lukas 16 ayat berapa tadi? Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Haramnya babi itu adalah bagian di dalam hukum Taurat. Saya dengar, saya jelasin sama kamu. Jangan nangis, santai aja, santai, jangan nangis. Ini si Ricky Ricardo ini dimut dulu dong dia ngomong-ngomong. Nah, itulah tabiat kamu. Ngapain kau intervensi yang punya komal? Kasih waktu aja, kasih waktu. Kau Juma ada waktu. Dengar Juma ya. Dengar Kita ada Juma. waktunya. Saya baca Lukas 16 ayat 17. Oke? Ya, silakan. Dalam bahasa Inggris saya baca. Kau pintar nggak bahasa Inggris? Saya ngerti, silakan baca aja, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagus kamu baca original teksnya. Setan, dengerin dulu, lu diam dong. Tuh kan, Ricky, dia ngatain saya setan. Memang setan. Kamu itu bisa bahasa Inggris, ya? Kamu gunakan aja original teks kita. Pakai bahasa Inggris. Juma tidak ngomong dulu. Biar saya jelasin Juma dalam bahasa Inggris. Yes, And it is easier for heaven and earth to pass than one title of the law to fail. Bukan Torah, the law. The law itu apa? Itu apa? The law itu apa? Torah dalam bahasa Inggris. Torah itu apa? Torah dalam bahasa Inggrisnya apa? Torah. You know? Dalam bahasa Inggris Torah apa? Hukum-hukum itu bahasa Inggrisnya apa? Torah. mulai nakal. Baik, salam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma di video tadi. Dia mengutip Injil Lukas pasal 16 ayat 17 dengan judul setia dalam perkara yang kecil nasihat. Nah, ayat 17-nya ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, tadi Juma mengatakan bahwa orang Kristen melanggar hukum Taurat karena orang Kristen memakan daging babi, sementara di dalam hukum Taurat ya tidak memakan daging babi. Padahal ayat ini tidak ada hubungannya dengan makanan, saudaraku dalam Tuhan. Yesus tidak sedang berbicara tentang makanan, tetapi ya Lukas pasal 16 ini ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18 membicarakan tentang kesetiaan dan tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang percaya kepada Allah bisa hidup dalam kekudusan, bukan hanya berbicara tentang makanan. Lagi-lagi Juma salah menafsirkan ayat ini. Ya, kalau saudara baca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18, maka jelas di sana Yesus sedang membicarakan tentang kesetiaan dan tujuannya supaya orang-orang kudus bisa hidup kudus, bisa hidup suci, dan bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu tujuannya, saudara dalam Tuhan. Lagi-lagi ayat ini tidak membicarakan tentang makanan, ya, walaupun di sana membicarakan tentang hukum Taurat, tetapi bukan dalam arti ya ayat ini merujuk kepada makanan. Tidak, saudara dalam Tuhan. Ya, sekali lagi Ustadz Juma salah menafsirkan ayat ini. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Lukas 16 ayat 17 itu bukan berbicara tentang Taurat. Itu berbicara hukum Tuhan. Di perjanjian lama ada hukum Taurat, ada hukum Taurat, ada hukum Tuhan, the law. Itu yang disebut Tuhan, the law. Hukum Tuhan itu dimaklumkan seperti kepada Jeremia, Yesaya. Dan Taurat dimaklumkan kepada si Musa untuk orang-orang Israel. Biar kamu paham, membedakan. Itu bukan Taurat, itu the law. Biar kamu tahu Tuhan itu tidak terikat dengan hukum Taurat. Kamu mengatakan Yesus melarang orang Kristen makan babi, tidak pernah dilarang Yesus. Kamu itu dusta. Dan itulah kekayaanmu, dan itulah hasil makanmu, hasilnya dari dusta. Juma. Ciri-ciri iblis adalah apa?
Dia mendustai firman Tuhan biar boleh makan. Itu ciri-ciri iblis. Makanya saya bilang kamu anak iblis, anak setan. Dan pengikut-pengikutmu suka dengan dusta. Saya tidak suka dengan dusta. Kenapa? Saya tidak suka mengutip-ngutip Al-Quran, karena saya tahu apa itu Al-Quran. Saya hanya melihat perilaku-perilaku Islam seperti kamu. Saya tidak perlu baca Al-Quran. Nek saya bertahu. Tapi kamu tertarik membaca Alkitab. Kenapa kamu nggak jadi murtadin saja? Semua yang kamu bilang itu adalah bohong dan dusta. Semua yang kamu paparkan kepada teman-teman saya dan yang didengarkan pengikutmu, dusta. Saya simpulkan dusta. Kamu tidak paham tentang Yesus. Kamu tidak paham tentang Alkitab. Kamu hanya pintar, bacot, dan comot-comot. Belum 5 menit, kamu diam di situ Juma. Biar saya telanjangi kamu. Tuhanmu aja belum dapat sampai sekarang. Kamu pergi dulu ke Gua Hira sana. Cari Tuhanmu lagi yang ditemui si Muhammad. Jangan-jangan masih di situ dia. Kamu ini mau kau kotori orang dengan ajaran-ajaran palsumu itu. Al-Quranmu itulah kamu baca. Tuhanmu hanya bisa berbahasa Arab, dan kemampuan Tuhanmu hanyalah memberi kitab. Kemampuan Tuhan saya berjalan di atas air, Tuhanmu tidak bisa. Kemampuan Tuhan saya Yesus membangkitkan orang mati, Tuhanmu tidak bisa. 1000 kosong. You know Juma, malu kau pencari koin. Ilmu mau kau tawarkan sama saya, anak Yesus nih, biar kamu tahu kenapa saya begini. Kepada iblis Tuhan Yesus tidak kompromi, dia hardiknya iblis. Malu kau berhadapan dengan saya. Semua isi Alkitab yang kamu kutip dan yang kamu bagikan kepada teman-teman dan yang dibawa ini, yang memberi kamu koin, malu sama kamu. Dusta itu semua. Yesus katakan iblis itu pendusta, pencuri, pembunuh. Itu yang dilakukan teman-temanmu, membunuh karakter, menutup gereja, melarang orang yang beribadah. Makanya saya tak perlu membaca Al-Quran. Saya melihat perilaku Islam. Mereka kehilangan figur kebenaran. Tidak ada figur kebenaran di antara kalian kawan. Siapa kebenaran? Muhammad, dia hanya membawa pedang. Allah tidak pernah nyata. You are fake. You know that? That's enough for me. You are idiot. Cuma. Oke, masih ada waktu sekitar 1 menit lagi. Apa cukup itu untuk sekarang? Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan orang Kristen melarang memakan babi. Itu dusta kamu ya Juma. Dan saya tidak terikat dengan hukum Taurat. I am free like my Jesus free. Oke Bang Tirta, pas waktunya 5 menit. Sekarang kita ke Ustadz Juma coba. Oke. Gini ya. Tirta tadi udah memaparkan tentang Yesus, bahwa bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat menurut Alkitab, dan kemudian Juma juga bisa paparkan bahwa Juma pengikut Yesus menurut versi Al-Quran gitu. Jadi biar adil gitu ya. Jadi biar nggak cumut-cumut ayat Bang Juma. Jadi karena Tirta nggak mau cumut-cumut ayat Al-Quran, Bang Juma juga jangan cumut-cumut ayat Alkitab seperti itu, supaya argumen ini sama-sama dari keyakinan masing-masing seperti itu. Jadi biar adil. Oke, silakan. Iya. Jadi kelicikan yang terstruktur ya. Itu bukan Taurat. Emang Taurat itu pikir hukum siapa? Udah cukup waktu. Sabar yuk sabar yuk John, sabar. Masih lama, baru ada 3 menit. Udah cukup waktunya. Gimana sih lo? Kok jadi kepanasan semua ini? Jadi pemakan babi kok gitu? Bang. Belum saatnya Tuhan datang menghanguskan kamu. Belum, sabar. Tenang dulu, tenang. Belum saatnya Tuhan datang menghabiskan kamu. Sabar. Kamu hanya penjual dusta. Loh, dalil aku baca dalil kok dibilang pendusta. Memang berat. Tuhan hadapi saya yang berat. Diam biar saya bantah. Memang berat. Kamu berat hadapi saya. Saya paham Bible. Kamu kagak. Tadi bilang ngomong rocos terus. Oke, saya belum habis waktu. Gimana sih?
Masih ada waktu saya. Kan John Peter yang melihat waktu. John Peter lagi itu kan sebangsamu, sebangsa setanah airmu. Jadi dalil di dalam Yesaya 66 itu menggambarkan nasib seseorang yang makan babi kelak di hadapan Tuhan itu dihanguskan. Paham? Silakan Anda nangis. Silakan. Diam dulu. Tertatip, diam dulu, Bang. Diam dulu. Saya bilang tadi silakan menjelaskan, tetapi sesuai dengan iman masing-masing, Alkitab masing-masing. Seperti itu. Jangan misalnya gini, rumah saya menjelaskan rumah orang menjelaskan rumah saya, nggak bisa. Karena yang tahu rumah yang di sebelah ya tuan rumah itu sendiri, nggak bisa. Oh, belum tentu, Bang. Belum tentu Anda lebih tahu Bible daripada saya. Boleh diuji. Cuma harus mengikuti aturan yang ditentukan. Anda hanya berdasarkan imani saja, saya berdasarkan ilmu, itu beda. Kalau Anda tidak berani, Juma, lebih baik Anda turun. Kalau Anda tidak berani, Anda berani? Saya datang ke sini karena saya kagak berani. Anda pakai dalil Al-Qur'anmu, jangan bawa kitab Tirta. Kenapa berani? Contoh Bang, berani nggak kamu? Bang Juma gitu. Beranilah. Tapi kan sekarang Anda itu di awal tadi kita sudah menjelaskan siapa pengikut Yesus. Nah, ajaran Anda makan babi, Yesus mengharamkan babi. Tuh, makanya kau pakai dalilmu, tunjukkan di dalam ayat Al-Qur'anmu biar enak kita. Jangan kau. Tadi kan saya sudah baca Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang datang kepada Bani Israel. Nah, itu kan si Tirta mengatakan itu untukmu. Jadi buat apa dialog kalau begitu? Mending saya di internal Islam kalau gitu. Ini kita lintas agama, Bu. Lintas agama itu datamu harus diuji, kan gitu. Cuma hargai dong host, saya nih host, tolong ya, hargai. tapi host dengan seenaknya dong. Host seenaknya bikin aturan. Sudah jelas Isa Al-Masih bukan Yesus, tetapi kau ngotot, Juma. Kau ngotot, kau memaksakan diri. Makanya aku bilang, yang mengharamkan babi kan Yesus, bukan Isa, Bung. Yang mengharamkan babi kan Yesus, bukan Isa. Melarang memakan babi. Kau tunjukkan di Al-Qur'anmu. Ayo, tunjukkan. Ya, Al-Qur'an itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa dia datang untuk Bani Israel. Kau tunjukkan di dalam Al-Qur'anmu di mana Isa Al-Masih melarang makan babi. In huwa illa abdun al'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Oke, paham? Tunjukkan di surat mana di dalam Al-Qur'anmu Isa Al-Masih melarang memakan babi, Juma. Jangan bagi-baginya. Pendusta didengar. Beginilah yang merusak negara ini. Dusta itu gampang sekali dikonsumsi. Kok nangis, Bung? Kok nangis? Bukan saja, Juma, di mana di dalam ayat Al-Qur'anmu Isa Al-Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Loh, ada apa sih? Dalam nama Yesus. Loh, ada apa sih? Saya kan diminta dalil, Bung. Anda minta saya bacakan ayat dari Al-Quran. Anda kenapa kesurupan? Bukan, saya disuruh Tuhan mengusir setan. Saya disuruh Tuhan mengusir setan. Kenapa kau yang sewot? Saya diperintahkan Yesus mengusir setan. Di mana dalilnya tuh? Di mana dalilnya? Markus 16 ayat 17. Ini katakan orang yang percaya dalam nama aku, mereka akan mengusir setan. Ya, baik. Makasih. Bu,
kalau diskusi kita seperti ini tidak jadi berkat, saya sampaikan lagi, tidak akan menambah wawasan. Nanti kalau Tirta juga saya lagi menjelaskan, tolong mulutnya itu di borgol. Silakan. Nah, dengerin saya baca Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Kan ini dengerin ya bedanya. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaanku, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan sedang menjelaskan situasi zaman terakhir. Tuhan, bukankah kami bernubuat namamu, demi namamu? Itu pernyataan orang, bukan pernyataan Yesus. Ya, Yesus sedang menggambarkan suasana akhir zaman nanti. Oke? Tidak ada di sana kata Tuhan Yesus katakan yang pengusir setan tidak masuk surga. Oke? Jadi kedangkalan otakmu akan saya perluas lagi. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Itu orang, bukan firman Tuhan. Ya, jadi kedangkalan otakmu dan pengikut-pengikutmu seperti kamu, rusak negara ini jadinya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Itu bukan Tuhan yang bilang. Tuhan sedang menggambarkan di masa zaman akhir nanti. Jadi Tuhan tidak melarang, Yesus tidak melarang mengusir setan. Nah, itu adalah ada dua di sana peristiwa, pengusir setan dan Yesus adalah hakim. Dan hakim Yesus tidak memutuskan pengusir setan itu tidak boleh. Kamu bodoh, karena apa nanti itu dikontradiksi dengan perintah Yesus. Demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Kamu tahu, banyak di Matius 24 ayat 4 dan sekitarnya Yesus katakan apa? Banyak orang akan datang membawa namaku, termasuk kamu, untuk menyesatkan orang. Kamu membawa nama Yesus untuk menyesatkan orang. Dan banyak orang-orang penjampi-penjampi membawa nama Yesus untuk menyesatkan orang. Itu yang dimaksud Tuhan. Mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka membawa nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, tetapi tidak di dalam substansi, di dalam pengenalan dan ketaatan kepada Yesus Kristus, kawan. Termasuk kamu adalah penyesat. Saya beritahu di Matius 24 sampai banyak akan datang nabi-nabi palsu membawa namaku, Mesias-Mesias palsu, termasuk Juma. Sok tahu firman Tuhan, sok tahu firman Yesus, Tuhannya aja cari dulu Tuhanmu ke sana, ngomong dulu ke Gua Hira, lu masih di situ apa enggak? Ada enggak nomor handphonenya? Begitu. Jadi Yesus turun ke dunia. Ya. Jelaskan ayat-ayat firman Tuhan aja. Jelaskan ya, itu. Dia juga kan dia kan berimprovisasi, saya juga berimprovisasi dong. Pada waktu itulah aku berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Jadi keputusannya enyahlah engkau, bukan yang mengusir setan. Nah, muncul lagi, saya singkapkan lagi dustamu. Negara ini hancur karena dihembuskan dusta dari agamamu. Karena apa? Yang dikutip-kutip Alkitab terus, yang dikutip-kutip palsu terus, sok jago. Makanya orang Islam itu tidak ada lagi figur kebenaran. Sebenarnya mereka mencari figur kebenaran. Di dalam Muhammad tidak ada, dia cuma membawa pedang. Allah, kalian hanya main klaim. Terus siapa Tuhan kalian sesungguhnya? Dan kalianlah yang disebut itu adalah ular beludak. Menurut Matius 23 ayat 33, kalianlah ular beludak, tidak akan masuk ke neraka, ke surga, ke neraka tempatnya. Terima kasih. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh beberapa orang Kristen dengan Juma di video tadi. Dan kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Ya, silahkan muat di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, dan juga tanggapan atau komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara Tuhan, di video tadi kita boleh melihat bagaimana Juma mengutip beberapa ayat Alkitab, termasuk yang saya jelaskan di awal. Dan Juma selalu saja salah dalam menafsirkan ayat-ayat ini, ya, karena memang dia tidak punya
pengetahuan tentang itu. Dia tidak punya pengetahuan dasar tentang Alkitab. Jangankan dia mengetahui Alkitab secara keseluruhan, pengetahuan dasar saja tidak punya, saudara dalam Tuhan. Harusnya kalau Ustaz Juma mau membicarakan Alkitab, dia lebih baik belajar teologi dulu, belajar di sekolah tinggi teologi Kristen, supaya pengetahuannya tentang Alkitab itu benar, ya. Dia tidak sembarang menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Dan kalau enggak, lebih baik dia berdiam, lebih baik dia fokus dengan agamanya, fokus dengan kitabnya, fokus dengan imannya. Saya rasa itu lebih baik daripada dia terus membicarakan ayat Alkitab tetapi selalu saja salah, saudaraku dalam Tuhan, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.